Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kali ini saya mau kembali tegaskan ya, ini disclaimer dulu ya. Bagi yang mau nonton silakan, nggak mau nonton ya nggak usah hujat juga. Jangan sampai kemarin ada yang komentar nih 6 menit cuma bahas agen doang ya. Mending cuma 6 menit, ada loh channel lain satu video 12 menit cuma bahas satu topik aja. Kami masih mending dicampur dengan berita-berita lain. Makanya kami bilang kalau suka silahkan tonton, kalau nggak suka skip aja. Yang akan kami bahas adalah penyebab banyaknya penolakan nih dari para pemain lokal soal regulasi 8 pemain asing yang akan diterapkan di Liga 1 musim depan. Ini kan rame banget nih, ditolak sama pemain lokal, dianggapnya akan mematikan penghasilan pemain lokal. Sementara pihak klub ini setuju dengan 8 pemain asing, sebab ya klub itu ngelihatnya para pemain lokal kita ini tuh harganya naik drastis loh. Nah ini kan yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa harga pemain lokal kita naik tinggi loh? Padahal ada yang bilang prestasi atau skillnya di bawah pemain asing. Nah kita akan bahas penyebabnya. Dari penelusuran kami di berbagai klub, hampir semua klub itu mengatakan dengan alasan yang sama. Naiknya harga pemain lokal itu diakibatkan gara-gara ada 1-2 klub yang jor-joran beli pemain, atau ada klub yang pengen dapetin pemain tapi nawar dengan harga tinggi atau harga lebih dari pasaran. Mereka ini bilang contohnya adalah Rans dan Persis Solo di musim 2022-2023 lalu. Ini penyebabnya katanya ya. Di musim 2022-2023 lalu alias 2 musim yang lalu, kita tahulah 2 bos di 2 klub ini yakni Rans dan Persis Solo ini kan berani tuh bayar berapapun ke pemain asal pemain itu mau gabung ke klub mereka. Akhirnya satu pemain dinaikin harganya, yang lain pun ikutan pengen naikin harga juga. Kita ambil contoh Rans deh di musim 2022 lalu. Itu kan Rans baru promosi nih ke Liga 1 dan Rans belum mendapatkan banyak penggemar alias fans. Pastikan kalau klub yang namanya sepi penggemar, pemain pun males lu buat masuk ke klub itu. Nah, gimana caranya nih agar Raffi Ahmad ini bisa dapetin pemain? Maka Raffi Ahmad pun menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran buat ngedapetin pemain. Contoh paling nyata adalah Makan Konate. Di Persija gaji Konate itu seanu, tapi ketika direkrut Rans itu Raffi Ahmad mau loh ngebayar 2 kali lipat dari harga Konate di Persija. Atau mungkin semisal Sandi Sute dan Vicky Fasamba yang dulu direkrut oleh Rans ya. Itu kan direkrut sama Raffi Ahmad tuh dengan harga 2 kali lipat loh dibanding dengan harga pasaran. Nah inilah yang membuat para pemain lain lokal kita itu iri. Mereka mikirnya kenapa pemain yang kok mainnya biasa aja bisa didapatkan dengan harga 2 kali lipat. Ya kita juga mau. Akhirnya para pemain lokal ini tuh memintalah pada agen mereka untuk menaikkan harga. Akhirnya ke bawahlah sampai sekarang. Harga pemain lokal kita, asal kalian tahu ya, menurut salah seorang direktur dari sebuah klub di Jawa Timur, katanya harga pemain lokal kita itu per musim naiknya itu 1-2 miliar loh. Dan memang faktanya klub di Liga Indonesia itu nggak pernah nyari pemain itu berpatokan dengan harga di Transfermarkt. Sebab kenapa? Pasti beda harganya. Di Transfermarkt harganya 2 miliar, tapi ketika dia atau klub ingin ngambil pemain itu, agennya nawarin 3 miliar alias di atas rata-rata harga Transfermarkt. Nggak percaya? Nih kita kasih bukti. Buktinya adalah kenapa PSSI menerapkan sistem finansial fair play di Liga 1 musim depan. Ya inilah salah satu penyebabnya, illegaling transfer alias transfer yang ilegal dengan semua harga yang di atas budget dari klub. Akhirnya apa? Agen menawarkan harga di atas harga pasaran. Ini membuat dana atau keuangan klub ini membengkak dan klub kesulitan ekonomi, akhirnya nunggak gaji. Itu loh faktanya, dan ini udah tahu banget di sekitaran PSSI, semua udah tahu semua, bahkan setiap klub juga udah tahu semua hal ini. Nah makanya ketika para klub meminta regulasi 8 pemain asing dan meminta pada PSSI untuk menerapkan sistem finansial fair play, muncullah gerakan yang namanya Inikah Sepak Bola Indonesia alias protes dari para pemain lokal. Sebab dengan diterapkannya sistem finansial fair play, para klub ini
nggak mungkin loh dibodohi ataupun diakalin oleh para agen. Sebab ya agen kalau mau nawarin pemain, ya lu mau dengan harga segitu ya silakan. Kalau enggak kami nggak mau ambil, sebab ya kami ada batasan ekonomi, ada batasan pendapatan, ada batasan pengeluaran gitu loh. Makanya para pemain lokal ini rame-rame protes. Sebab dengan adanya financial fair play dan 8 pemain asing, otomatis kesempatan mereka buat rekrut klub dan naik gaji itu akan terhambat. Karena pasti ya klub itu akan mengambilnya pemain asing. Sebab pemain asing itu ketika diambil harganya sama dengan harga di Transfermarkt. Itu yang bikin pemain lokal kita ini meradang. Itu loh buktinya. Ya kalau kalian nggak percaya dengan apa yang kami ungkapkan, apa yang kami beberkan, silahkan tanya aja pada yang lebih paham, pada akun-akun yang gosip bola atau apapun. Atau mungkin tanya langsung deh pada direktur atau pemilik klub deh, atau petinggi klub. Pasti jawabannya akan sama. CAS alias Badan Arbitrase Olahraga Dunia akan lakukan sidang pada bulan Juni ini. Tapi dalam agenda sidang ini nggak ada tuh yang namanya agenda membahas nasib Martin Paes. Ada apa ya ini? Kenapa CAS ini nggak membahas agenda atau mengesahkan berkas dari Martin Paes? Menurut Erick Thohir, permasalahan Martin Paes ini adalah CAS masih beranggapan Martin Paes ini udah atau masih main untuk Belanda di bulan Agustus 2021. Sementara menurut Erick Thohir, Martin Paes itu bela Belanda U21 di bulan Agustus karena jadwal pertandingannya itu kan harusnya di bulan Maret 2020. Lantaran ada Covid maka diundurlah. Nah makanya CAS ini masih kekeh tetap menganggap Martin Paes ini udah bela timnas Belanda di usia 22 tahun di bulan Agustus 2021. Yang artinya kalau Indonesia mau ngambil Martin Paes atau mau pakai Martin Paes harus tunggu 4 tahun lebih dulu baru bisa ya Martin Paes untuk membela Indonesia. Nah inilah pernyataan dari Erick Thohir. Proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke KAS karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November ya, tetapi sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret karena ada Covid dimundur. Nah jadi jeda waktu yang lama ini tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang tentu dimudahkan. Jadi kita akan coba ke KAS, kita lihat ya, nanti kita lihat siapa yang menang. Tapi akhirnya kami pun mencari tahu nih, kenapa sih Martin Paes ini seolah-olah susah banget ya untuk diserahkan ke Indonesia. Ternyata usut punya usut, selain Indonesia, sejumlah negara pun memang mengincar jasa Martin Paes. Belanda yang notabene pernah dibela oleh Martin Paes ingin tetap Martin Paes ini berseragam Belanda. Lalu juga ada Amerika Serikat yang juga ingin memakai jasa Martin Paes untuk main di timnas Amerika. Apalagi usai Amerika ini ngasih kartu hijau alias kartu bebas negara bagi Paes, yang artinya jika seorang pemain yang dapat kartu hijau ini, Amerika boleh memakai dia sebagai pemain timnas. Oh, jadi ini toh ternyata alasannya. Ada negara adidaya yang pengen sama Martin Paes. Pantesan CAS ini nggak ngegubris gugatan Indonesia. Kalah cuy sama intervensi negara Paman Sam. Ada ini sih repot ya kalau udah gini nih. Ya udah jalan satu-satunya kalau PSSI pengen dapetin Martin Paes ya udah ngasih duit tuh sama CAS pasti beres deh. Kalau nggak ya tunggu tahun depan Paes baru bisa bela timnas, itu pun dengan syarat Paes nggak ngebela timnas manapun lo ya. Emang susah ya kalau harus bertentangan dengan yang namanya mafia duit. Mafianya bejubel cuy di bola ini. Inilah yang lagi coba dibicarakan oleh Erick Thohir dengan Sintayong. Eto coba berdiskusi bagaimana strategi Sintayong untuk di round 3. Yang pasti ya, Sintayong tetap pada pendiriannya. Butuh 7 pemain diaspora lagi dan 4 diantaranya adalah striker. Tapi kan nggak bisa segampang itu. Round 3 udah di depan mata sekitar bulan September ya. Sementara untuk proses naturalisasi itu paling cepat 1 bulan itu kalau nggak ada kendala lo ya.
Dan seandainya Martin Paes memang tetap nggak bisa ngebela timnas Indonesia di round 3, siapa yang akan menggantikan Martin Paes? Dan siapa juga yang akan menggantikan Hernando Ari? Sebab Hernando Ari kan kita tahu lah performanya ini lagi down banget usai dihujat abis-abisan sama netizen goblok loh. Ya gara-gara netizen goblok Hernando Ari jadi kayak gini kan. Sebenarnya ada Sirus Margono loh. Kenapa ya ini Sirus nggak pernah dipakai ya? Apakah Sintayong ngelihatnya si Sirus ini jelek gitu skillnya? Entahlah, kami pun nggak tahu. Untuk menggantikan posisi Jordi Amat dan Justin Hubner yang dipastikan absen tanggal 5 September nanti, ini pun harus dipikirkan sama PSSI. Sebab ya meskipun ada Jayadi, ini masih kurang buat kami gitu kan. Lalu apakah Erick Thohir akan menarik Elkan Bagot lagi nih? Atau mungkin Miss Higler ya dikebut proses pengambilan sumpahnya. Ya cuma itu sih yang bisa diambil oleh Erick Thohir. Miss Higler, Kevin Dick, Jayden Osterwold, Jairo Redwell, Kevin Dick, dan Ole Romeni. Ini yang paling memungkinkan saat ini. Sebab 6 pemain ini belum pernah membela timnas manapun. Jadi CAS juga nggak berkutik ya kalau soal ini. Jadi kalau 6 pemain ini bisa secepatnya ya diambil sumpah, ditambah Maurice Mohinoke, Jens Reven, dan Dion Mark, ya kami pikir udah cukup lah buat menambal 8 pemain yang Eto bilang kurang bagus. Itu pun plus ya kalau Elkan Bagot nggak bisa ditarik ya. Lalu di timnas U17, ini pun bukan lawan yang mudah loh ya. Indonesia di Piala Asia atau kualifikasi Piala Asia U17 ada di grup neraka bersama Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana. Kepulauan Mariana Utara sih nggak terlalu berat ya untuk kita lawan. Tapi bagaimana dengan Australia dan Kuwait? Kita memang nggak merendahkan atau meremehkan Nova Arianto loh ya di timnas U17. Tapi kita berkaca juga pada Indra Syafri di timnas U20 di Thailand Cup kemarin yang jebloknya minta ampun. Apakah mampu Nova Arianto ini paling tidak bisa beri kejutan lah? Minimal mampu kalahkan Australia gitu seperti Sintayong di timnas U23. Ya meskipun kualifikasi Piala Asia U17 ini masih lama ya, sekitar tanggal 19 Oktoberan lah. Ya ini kan harusnya bisa nih untuk dibenahi oleh Nova Arianto. Sebab ya kita paling enggak gini deh, ada harapan lah buat Nova Arianto. Ini kan ajang pertama kali buat Nova Arianto sebagai pelatih kepala di sebuah timnas ya. Nah, apakah Nova Arianto mampu beri kejutan seperti Sintayong? Karena Nova Arianto ini kan muridnya Sintayong. Lalu di timnas U20, Indra Syafri sih sebenarnya nggak terlalu berat ya lawannya di kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia ini ada di grup F bersama Timor Leste, Yaman, dan Maladewa. Sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat sih ya. Tapi berkaca pada hasil di Thailand Cup, emang agak meragukan sih skuad asuhan Indra Syafri ini. Tapi apapun itu ya, kita harapannya semoga aja sebelum 25 September nanti Indra Syafri sudah bisa membenahi skuad U20.